guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Strongest Leveling. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama dari pecinta Monan. Katanya jaga kesehatannya Min, donate yang terakhir saldonya habis. Siap. Thank you ya dari pecinta Monan donasinya. Selanjutnya ada Kazen. Katanya jangan lupa makan Min, suaranya candu. Waduh, candu yang gini ya. Sayang gitu ya. Candu nggak candu. Aduh, thank you Kazen donasinya. Selanjutnya ada FX Dance. Katanya, Min, kok Supra punya orang bagus, tapi kenapa ya Supra punya bapak gue udah cuma 2? Beda bro, bapak lu punya Supra 125, Supra batok getar. Supra orang, bro, Supra orang 2M bro. Nggak ada tuh batok-batok getar, motor getar, spion hilang 1. Nikmatin aja yang ada. Thank you ya FX dan sebut donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway 1 buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kita lihat, apa kau bisa melarikan diri? Dalam hati Chow Fang, gila, apa aku bisa mengalahkan orang tua itu? Kali ini, serangannya berhasil dihindari oleh Chow Fang. Orang tua, beraninya kau menindasku. Tunggu aja, aku akan meniup rumahmu ke langit. Serangga kecil, beraninya kau. Chen Kaisha menyerang menggunakan serangan yang agak besar ke arah Chow Fang. Tapi untungnya Chow Fang gak kenapa-napa. Chen Kaishan anjing, kau gak akan bisa menangkapku, dan kau gak akan pernah bisa membunuh tuan muda ini. Serangga kecil, hentikan! Chow Fang berkata, terlambat. Dari semenjak kau mulai menyerangku, keluarga Chow akan menghancurkan keluarga Chen. Dan pulse sword skill, hancurkan semuanya. Master, tolong kami. Master, aku gak mau mati. Chow Fang mulai menghancurkan semuanya. Sistem memberitahu selamat kepada pemain Chow Fang membunuh 485 seniman bela diri bintang 3, mendapat 1.455.000 poin XP dan 145.500 kemahiran God skill. Selamat kepada pemain Chow Fang membunuh 567 militer bintang 6, mendapat 16.020.000 poin XP dan 1.602.000 poin kemahiran God skill. Selamat kepada pemain Chow Fang membunuh 735 seniman bela diri bintang 9, mendapat 661.500 poin XP dan 66.150 poin kemahiran God skill. Serangga kecil, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Aku akan menyiksa orang yang paling kau cintai siang dan malam untuk mengobati luka hatiku. Dengan cepat, Chen Kaishan pergi ke arah keluarga Chow Fang. Ini buruk, dia akan pergi menemui kakek dan Cishan. Aku masih belum cukup kuat sekarang. Apa yang harus kulakukan? Sistem, aku harus segera mencapai Great Master secepatnya. Apakah ada cara? Sistem memberitahu keinginan kuat untuk peningkatan host terdeteksi, memicu misi peningkatan paksa. Mission target, dalam setengah tahun Anda harus membawa keluarga Chow cabang kota Yishui kembali ke keluarga utama. Mission level A. Reward Divine Blood Fisik, peningkatan 3 lapisan kultivasi berturut-turut. Mission failure, kalau pemain Chow Fang terbunuh. Di situ ada tombol terima.
Aku terima. Selamat kepada pemain Cao Fang menjadi Great Master bintang 1. Kakek, Qishan, tunggulah aku. Kita sekarang pergi di malam hari di kota Yishui di keluarga Cao. Kakeknya berkata, Fang Er udah pergi cukup lama dan belum ada berita bahwa dia kembali. Dalam hati Qishan, aku percaya tua muda pasti akan baik-baik aja. Lalu tiba-tiba muncul Chen Kaishan. Cao Fang baik-baik aja, tapi kalian semua akan berakhir sekarang. Kakeknya berkata, Chen Kaishan, kenapa kau datang ke sini? Kau tanyakan aja kepada cucumu itu yang baik, Cao Fang. Jika bukan karenanya, aku nggak akan datang ke sini. Tuan muda, apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi pada Fang Er? Dia harus mati. Dan untuk kalian para semut, pergilah ke neraka dan tunggu dia. Qishan, awas! Serangannya menghasilkan ledakan yang besar sampai-sampai warga melihatnya. Kita melihat kakinya terkena serangan dari Chen Kaishan. Kakek berteriak. Hei, apakah wanitanya Cao Fang membunuhmu kemudian menggantungnya di tembok? Kupikir Cao Fang pasti akan menjadi gila. Binatang, orang tua ini akan melawanmu. Kakeknya Cao Fang maju. Gak tahu diri. Kakeknya pun dihempaskan. Patriark, kita melihat para prajurit masuk. Siapa kau? Beraninya menyerang keluarga Cao. Semuanya, bunuh dia. Tidak, jangan. Dia adalah seorang Great Master. Cepat lari. Sekumpulan semut. Para prajurit itu langsung dibantai. Mengerikan. Bahkan setelah kita menyerangnya bersama, kita nggak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, bagaimana bisa keluarga Cao-ku menjadi musuh orang yang besar? Chen Kaishan berkata, jangan khawatir, akan kubuat kau dan Cao Fang berkumpul di neraka. Tuan muda pasti akan kembali untuk menyelamatkanku. Itu pasti. Pergilah ke neraka. Chen Kaishan maju menyerang. Tapi tiba-tiba, Chen Kaishan, beraninya kau. Bar, kita melihat Cao Fang berhasil menahannya. Anjing tua Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Ternyata Cao Fang berhasil sampai dan berhasil menahan serangannya. Dalam hati Chen Kaishan, teknik rahasia apa yang digunakan anak ini? Apakah kekuatannya benar-benar setara denganku? Bagus, Tuan muda sudah kembali. Tuan muda, bunuh pencuri jahat itu. Iya, hidup Tuan muda. Keluarga Cao kita selamat. Qishan berkata, Tuan muda, akhirnya kau kembali. Cao Fang berkata, Qishan, kau pergi dan bawa kakek berlindung. Aku akan mengurus orang ini terlebih dahulu. Kakeknya berkata, Fang Er, kau harus membunuh Chen Kaishan. Cao Fang menjawab, kakek tenang aja. Chen Kaishan pasti akan mati hari ini. Omong kosong. Kau cuma seorang raja bela diri kecil, masih ingin membunuhku. Siapa yang bilang aku bukan Great Master, Lalu sekarang Cao Fang memunculkan auranya dan kita lihat auranya kelihatannya sih setara ya. Bagaimana mungkin? Hanya dalam setengah hari, bagaimana bisa kau mencapai tahap Great Master? Kecepatan kultivasi tua muda ini gak bisa kau bayangkan. Dalam hati Chen Kaishan, serangga kecil ini sudah menerobos ke tahap Great Master. Dan sekarang aku gak bisa membunuhnya. Aku harus pergi dan mencari kesempatan lainnya. Hei, bajingan kecil, tunggu aja. Keluarga Cao cabang Yishui, cepat atau lambat aku akan menghancurkannya. Itu kata Chen Kaishan. Kau mau kabur? Jangan mimpi. Akulah yang mengatur hidupmu. Kita melihat Cao Fang menggunakan skill 10 Pulse Sword Array. Apa? Ini menahanku. Matilah kau. Cao Fang menyerang Chen Kaishan. Aku tidak akan. Akhirnya Chen Kaishan pun mati, menghancurkan meridianku dan menghina keluargaku. Kematian merupakan harga yang paling murah untukmu. Sistem memberitahu, selamat kepada pemain Cao Fang membunuh bos Chen Kaishan dan mendapat 3 juta poin XP dan 300.000 kemahiran tingkat dewa. Selamat kepada pemain Cao Fang mendapat kartu panggilan Lu atau hijau. Chen Kaishan dan Situ Haoche sudah dibereskan dan keluarga Cao-ku akhirnya bisa tenang untuk sementara waktu. Tuan muda, dia bakal bisa membunuh Great Master. Seberapa kuat dia? Tuan muda gak terkalahkan. Apakah keluarga Cao kota Yishui akan bangkit? Semuanya, dengarkan perintahku. Segera selamatkan yang terluka dan perbaiki kediaman keluarga. Baik, Fang Er. Kakek, bagaimana keadaanmu? Gak terlalu parah, hanya butuh istirahat setengah bulan. Tapi sekarang ada bahaya yang tersembunyi. Kita melihat ada sebuah giok yang dipegang oleh si kakeknya. Lalu muncul seperti semacam proyeksi. Proyeksi itu berkata, Cheng Er, Fang Er, orang yang membunuhku adalah Cao Fang dari kota Yishui. Balaskan dendam untukku. Kakek, dari mana kau mendapatkan itu? Ini ditemukan dari tubuh Situ Fang. Seharusnya Situ Haoche menyampaikan pesan kepada putranya sebelum dia meninggal. Itu pasti Situ Cheng. Kakek tenang aja. Cucumu sekarang ini adalah seorang Great Master. Jika Situ Cheng berani datang, dia akan mati. Dalam hati kakeknya, aku harap begitu. Sekarang kita pergi ke Akademi Xuanqi. Ayah, Cao Fang, aku pasti akan membunuhmu. Orang ini adalah Situ Cheng. Oke, ingetin yang ada tompel di dahinya, Situ Cheng. Dalam hati Situ Cheng, aku belum cukup kuat untuk balas dendam. Aku hanya bisa meminta bantuan pada mereka. Dan kita pergi lagi ke kota Yishui, keluarga Cao. Cao Fang bertanya, kakek, selain pertarungan kalian 3 tahun sekali, apa ada cara untuk kembali ke keluarga utama? Kakeknya menjawab, apa kau ingin membawa keluarga Cao cabang kota Yishui ke keluarga utama? Iya, aku tidak hanya akan membawa keluarga kita kembali ke keluarga utama, tetapi juga untuk menemukan orang
yang membunuh ayahku tahun itu. Darah dibalas darah. Bagus, anak baik. Kau emang layak menjadi anak Chan-er. Kau emang cucuku. Di luar tertawa, tapi dalam hatinya, sial, aku akan dilenyapkan oleh sistem jika aku nggak bisa membawa keluarga ini kembali. Kakeknya berkata, selain pertarungan klan, hanya dengan mengalahkan orang paling jenius yang seusia, barulah bisa kembali ke keluarga utama. Tapi ini sangat sulit. Sumber daya dan kejeniusan dari keluarga utama nggak bisa dibandingkan dengan keluarga cabang. Ketika Chan-er dalam pertarungan, Cao Fang memotong. Untuk orang lain mungkin nggak bisa, tapi tuan muda ini pengecualian. Dalam hati Cao Fang, aku sudah berlatih dengan menggunakan bantuan sistem selama hampir 1 bulan. Aku hanya perlu leveling dan menggunakan beberapa harta. Cao Fang melanjutkan, tenang aja kek, aku akan membawa keluarga kita kembali ke keluarga utama. Sekarang kita pergi lagi nih. Cao Fang ke kamar mungkin ya. Ternyata di situ ada Qishan. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Qishan, kenapa kau ada di kamarku? Dalam hati Cao Fang, ini berarti apakah aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada keperjakaanku malam ini? Cao Fang berkata, meskipun aku sangat menyukaimu, tapi keluarga kita ini baru aja diserang. Ini bukan waktunya. Qishan berkata, tuan muda, apa yang kau bicarakan? Aku ingin berlatih denganmu. Cao Fang bertanya, bela diri, tapi bukankah tubuhmu nggak bisa melakukan kultivasi? Qishan berkata, nggak bisa mengkondensasikan kekuatan sejati. Tuan muda, kau selalu menyelamatkanku. Qishan nggak mau lagi menyusahkanmu. Cao Fang berkata, baiklah, tuan muda ini berjanji kepadamu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu bisa mengkultivasi seni bela dirimu. Terima kasih tuan muda. Tuan muda, aku ngantuk, aku akan pergi tidur. Qishan akan menunggu pada ulang tahunmu yang ke-16. Tuan muda, aku akan menyiapkan hadiah untukmu yang akan menjadikanmu orang paling bahagia di dunia. Di hari berikutnya, kita melihat kakeknya dan juga Qishan. Ya intinya nih, Cao Fang mau pergi lah. Kakeknya berkata, Fang-er, ketika putri ketiga kota Piyue datang ke keluarga utama, dia membuat kontrak pernikahan bersama kita. Cao Fang merespon, aku tahu kek, kali ini aku akan pergi untuk mencari berita tentang keluarga utama. Fang-er, jaga dirimu. Tuan muda, hati-hati. Sekarang di malam hari, di kota Piluo, di keluarga Yan. Dalam hati Cao Fang, ini udah 3 hari. Kenapa orang-orang Raja Cao masih belum datang? Kalau kau nggak datang, tuan muda ini akan pergi. Lalu tiba-tiba, bersiap semuanya. Orang-orang Raja Cao akan segera tiba. Kalau kalian berani macam-macam, aku akan menguliti kalian. Kita melihat Yan Tonghan bagi yang sumpama lupa gitu. Baik, baik. Nah, akhirnya tiba juga. Nah, datang. Kita melihat orang-orang dari apa tadi? Raja Cao. Nah, yang tengah ini adalah Cao Qing. Yan Tonghan berkata, keluarga Yan dari kota kecil mengucapkan selamat datang kepada Tuan Besar. 1 Raja Bela Diri bintang 3, 4 Raja Bela Diri bintang 1. Di hadapanku, mereka semua sampah. Cao Qing berkata, Patriark Yan, mana nona mudanya? Aku harus mengujinya sendiri untuk membuktikan apakah dia memiliki tubuh spesial atau enggak. Baru-baru ini ada pembunuh di kota yang membunuh orang di mana-mana. Gadis kecil itu ketakutan dan sekarang sedang mengkultivasi aura di tubuhnya. Sampah. Sebagai seniman bela diri, dia takut dengan pembunuh. Gak bertemu langsung dengan pembunuhnya aja udah membuat tubuhnya gelisah. Konyol. Hey, jangan bicara omong kosong. Suruh dia keluar. Apa kau ingin menunda urusan kami? Apalagi yang kau tunggu, ha? Baik, saya akan memanggil gadis itu sekarang. Dalam hati Cao Fang, tubuh spesial. Apakah sepertiku? Ada beberapa hal yang aneh. Lalu muncul seorang gadis. Gadis kecil Yan Chuan. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Besar. Kau, kemari. Baik, Cao Qing sedang mendeteksi sesuatu. Dalam hati Yan Tonghan, pastikan untuk berhasil. Seseorang berkata, Saudara Qing, bagaimana, Tuan? Gimana hasilnya? Ini benar-benar tubuh Yin. Selamat, Patriark Yan. Nona Yan Chuan bisa melayani Saudara Yuan Chong. Dan keluarga Yan bisa menjadi afiliasi dari keluarga Cao-ku. Bagus. Keluarga Yanku akhirnya bisa bangkit. Ini semua berkat para leluhur keluarga Yan. Saat anjing ini bahagia, wajahnya sangat buruk. Cao Qing berkata, Patriark, ku dengar Nona Yan Chuan memiliki perjanjian dengan keluarga Cao dari kota Yishui. Itu benar, tapi kami sudah membatalkannya. Anda bisa lihat ini. Keluarga cabang Yishui merupakan cabang yang disingkirkan oleh kerajaan Cao-ku. Ada banyak orang yang gak menyukainya. Kau mengerti kan maksudku? Mengerti, Yan Tonghan berkata. Setelah Tuan Besar pergi, saya akan mengirim orang untuk membereskan mereka semua. Bagus sekali. Oh, berarti satu keluarga ini ceritanya. Kalau Cao Qing tuh yang keluarga utama. Kalau MC kita nih, Cao Fang, sama-sama Cao kan. Cao Fang ini berarti keluarga apa tadi? Nah ya, keluarga cabang. Sialan, aku belum membuat masalah untukmu. Apa kau benar-benar ingin mengambil inisiatif untuk melawanku? Inilah yang kau dapatkan. Aku hanya membela diriku. Cao Qing berkata, kalau begitu, Nona Yan Chuan, kita bawa terlebih dahulu. Yang Tonghan berkata, kenapa Anda begitu terburu-buru? Lebih baik tinggal sejenak untuk beristirahat. Kami sudah menyiapkan jamuan makan malam. Cao Qing membalas, enggak, aku harus segera kembali karena ada sesuatu yang penting. Tiba-tiba, kau ingin pergi? Apa kau sudah bertanya padaku? Ini apa terjadi? Tekanannya sangat kuat. Siapa dia? Patriark, keluargamu cukup ramai di malam hari. Dalam hati Yan Tonghan,
wajah emas. Bagaimana bisa si pembunuh ini datang kemari? Salam tuan, hari ini saya sedang kedatangan tamu. Cao Qing berkata, kau sudah lama mendengarkan ini dan kau pasti tahu aku dari kerajaan Cao. Sekarang aku harus pergi. Apakah ada masalah? Apakah suaraku terlalu kecil? Atau telinga kalian yang rusak? Kalau kalian ingin pergi, harus meminta izin padaku terlebih dahulu. Kita melihat Cao Fang menggunakan skill Golden Lion-nya. Ya kan sih? Golden Lion ya kalau nggak salah ya. Cuma ini nggak ditulis. Tapi seharusnya Golden Lion untuk menyerang mereka. Awas! Dalam hati Cao Qing, gelombang suara yang kuat. Aku nggak bisa menghentikannya. Yan Chuan, awas! Yan Tonghan berkata, Tuan, tolong ampuni saya bersedia untuk. Lalu Yan Tonghan diserang. Patriark, kalau kau nggak ingin mengikuti jejak Chen dan Situ, diam aja sana. Dalam hati Yan Tonghan, meskipun memanjat kerajaan Cao sangat menggoda, tapi kelangsungan hidup keluargaku lebih penting. Cao Qing berkata, apa yang Anda inginkan sebenarnya? Dengan cepat, Cao Fang maju dan menyerang. Cao Fang berkata, di seluruh kerajaan Cao-mu, ada berapa banyak ahli Great Master? Dan selain Great Master, ada berapa orang? Serangannya sangat cepat. Bahkan sampai Cao Qing gak bisa bereaksi. Siapa kau? Kenapa kau menanyakan detail tentang kerajaan Cao-ku? Hei, lepaskan saudara kami. Jangan beritahu dia. Iya, orang itu bukan orang baik. Naif sekali. Nyahlah. Mereka semua langsung dihempaskan. Dalam hati mereka, dia membunuh mereka. Oh, bukan dihempaskan guys, langsung dibunuh. Untunglah dia gak membunuh kita. Aku tanya dan kau jawab. Mengerti? Baik tuan, Cao Fang bertanya, berapa banyak Great Master di kerajaan Cao? Berapa banyak Wu Chun? Oke, di sini gue bakal tunjukin nih screenshotan dari tingkat kultivasi, karena ini dari yang nulis komiknya, translatornya. Kita lihat nih tingkat kultivasi: ahli bela diri Wu Shi, tahap militer Wu Qiang, raja bela diri Wu Wang, Great Master Wu Chong, dan juga Wu Chun. Tapi di sini Wu Chun nggak dikasih tahu tingkatannya apa. Tapi ya selain dari itu, kalian bisa lihat lah ya, Wu Chong tuh Great Master. Di dalam kerajaan Cao, nggak ada ahli tingkat rendah. 9 tetua berada di tahap Great Master tingkat atas. Selain itu, ada 14 Great Master tingkat rendah. Lalu berapa banyak Wu Chun? Patriark berada di lapisan ketiga Wu Chun. Dan ada tetua yang bersembunyi berada di lapisan ketiga Wu Chun. Dan kebanggaan keluarga kami yang nggak terkalahkan, Cao Yuanchang, dia berada di lapisan kelima Wu Chun. Dalam hati Cao Fang, sial, ternyata kerajaan Cao sangat kuat. Tampaknya gak akan mudah menggantikan posisi ayah. Cao Qing berkata, Tuan, itulah kekuatan dari kerajaan Cao-ku. Apakah Anda mengerti sekarang? Dalam hati Cao Qing, setelah mengetahui kekuatan kerajaan Cao-ku, apakah masih berani bersikap sombong? Hahaha. Kerajaan Cao emang kuat, aku nggak lah sebagus itu. Tapi membunuh bajingan kecil seperti kalian masihlah sangat mudah. Kita melihat tekanan dari Cao Fang membuat mereka berlutut. Tolong ampuni saya salah. Tolong maafkan saya. Dalam hati Cao Qing, sial, aku bahkan gak bisa menahan tekanannya. Cao Fang membalas, aku bukanlah orang yang baik. Dan Cao Fang langsung membunuh mereka semua. Dalam hati Yan Tonghan, sebenarnya siapa sih wajah emas ini? Bahkan dia gak takut dengan orang-orang dari kerajaan Cao. Aku harus meminta badannya agar tidak membunuh mereka. Jika tidak, aku akan terkena imbasnya. Harapan untuk pernikahan ini akan benar-benar berakhir. Loh, ternyata si Cao Qing belum mati. Cao Fang berkata, aku tanya, siapa ahli terkuat di bawah usia 30 tahun? Berapa usianya? Dan bagaimana kultivasinya? Cao Qing menjawab, saudaraku Yuan Chong tahun ini, dia berusia 23 tahun. Dan dia berada di lapisan ketiga Wu Chong. Dia adalah jenius terkuat di generasi muda. Jenius terkuat? Aku kira tidak. Apa maksud Anda? Aku punya seorang adik kecil di keluarga Cao, kota Yishui, namanya Cao Fang. Dalam hati Yan Tonghan, apa? Cao Fang? Dalam hati Cao Qing, itu berarti orang ini berasal dari keluarga Cao. Wow, dia sangat berbakat. Kau pasti sangat akan terkejut. ini bagian kerap, coba gue bacain aja ya. Dia sangat lucu dan juga tampan. Yang disebut Yuan Chong itu hanya seperti seekor ayam dibandingkan dengan yang ini jauh lebih kuat. Aku menyombongkan diriku sendiri. Sangat keren. Gue malu. Hah? Ini gak mungkin. Bukankah meridiannya bermasalah dan dantiannya rusak? Sebulan lagi dia akan menantang Cao Yuanchong. Lalu kita akan lihat hasilnya. Ini gak mungkin. Keluarga Cao cabang Yishui adalah sampah. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Seorang ahli tahap Wuti mengajarinya sekarang. Gue gak tahu ini Wuti. Gak ada kan ya? Wu Shi, Wu Qiang, Wu Wang, Wu Chong, Wu Chun. Wuti gak ada. Kenapa di sini ada Wuti? Ya anggap aja lah diajarin seorang yang kuat gitu kan. Tentu saja adik Cao Fang bisa meningkat dengan pesat. Dalam hati Cao Fang, buat aja alasan agar mereka takut. Apa? Masternya seorang Wuti. Adik Cao Fang memiliki masternya sendiri yang mendukung dia. Cao Yuanchang yang berada di lapisan kelima Wu Chun hanyalah sehelai rambut di matanya. Dalam hati Cao Qing, seorang Wuti lapisan pertama aja bisa membereskan 3 keluarga besar di seluruh kerajaan. Ini sudah berakhir. Aku harus segera kembali dan memberitahu keluarga. Cao Qing berkata, kekuatan senior sangat tinggi. Tolong ampuni saya. Saya berjanji akan segera pergi dan gak akan mengganggu lagi. Nyahlah, mereka pun langsung pergi. Tunggu, bagaimana denganku? Kau terlalu berharap tinggi. Apakah aku dicampakkan? Berakhir. Semua rencana yang dipersiapkan bertahun-tahun
hancur sudah. Yang Tonghan, ini semua salahmu. Jika dari awal aku nggak membatalkan pernikahanku dengan keluarga Chow, ini nggak akan terjadi. Iya, itu benar. Seharusnya keluarga Yan akan mendapat seorang pelindung yang kuat. Ini semua salahmu. Bunuh bajingan ini. Suruh dia cuci toilet. Turunkan dia dari posisi patriark. Dalam hati Chow Fang, dasar sekumpulan idiot ini sudah kubodohi. Tuan, tunggu. Saya dipaksa untuk membatalkan pernikahan sebelumnya oleh keluarga saya. Dan sekarang saya bersedia melayani Chow Fang. Mohon Tuan, bantu sampaikan itu. Dasar jalang. Nyahlah. Loh, kok lepas? Dalam hati Chow Fang, ini gak akan berhasil. Aku harus segera pergi ke Gunung Yungling untuk meningkatkan levelku secepatnya. Jika tidak, aku hanya akan dipukuli seperti idiot. Sekarang kita pergi ke seseorang yang menggunakan mantel. Orang ini adalah Situ Cheng, putra tertua Situ Hao Che. Dalam hati Situ Cheng, inikah bar pembunuh yang berusia ribuan tahun itu. Dan katanya bahkan bisa membunuh seorang ahli tahap Wuti. Permisi, siapa yang ingin pelanggan bunuh? Situ Cheng berkata, aku ingin membunuh seseorang dari kota Yishui, Chow Fang, sesuai keinginan pelanggan. Kapan pembunuhnya dikirim? Sudah berangkat. Kita melihat dua orang pembunuh ikan buntel. Kita melihat ada dua pembunuh yang datang ke arah Chow Fang. Chow Fang dari kota Yishui. Target sudah dikonfirmasi. Di malam hari di kota Yishui, keluarga Chow, kita melihat keluarga Chow sedang berkumpul. Sekarang setelah Chen Kaishan mati, masalah eksternal Chowku sudah hilang. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Dua kekuatan wilayah Pishui telah menghilang. Kita harus mengambil kesempatan untuk mendudukinya. Aku pikir yang terbaik adalah menguasai kota Yishui terlebih dahulu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!